kita coba bahas. Kemudian acara lain-lain gitu ya. Ini acara lain-lain sepertinya acara intinya sebenarnya, yaitu adalah kita coba diskusi. Nanti kalian kalau misalkan ada suatu permasalahan dapat disampaikan. Gitu ya. Oke. Oke, yang pertama adalah kita untuk persiapan semester. Jadi kemarin itu ada yang ngechat saya lah ya, Pak, nilai saya belum ada gitu. Oh iya, terus gimana tuh di KRS-nya itu ada enggak gitu? Coba saya di screenshotkan atau dikirimin fotonya KRS-nya gitu. Oh Pak, ternyata ini KRS semester ganjil. Berarti semester genap itu nggak isi KRS itu. Oh iya Pak, masih ada kendala masalah keuangan. Oke. Ya, jadi ada tahap-tahapan yang perlu kalian lakukan ketika awal semester di sesuatu yang wajib dilakukan hukumnya, gitu ya. Mungkin saya coba share screen ya. Saya share Pak Toro, saya izin share screen Pak Toro. Jadi ada beberapa hal yang perlu wajib kalian lakukan sebelum memulai untuk semester yang baru ya. Oke. Yang pertama Silakan Pak, sudah jadi ada host. Di panduan akademik ya. Peraturan akademik UM Bandung. Tanya saya seri ya, yang ini ya. Nanti kalian coba semester baru itu kayak gimana gitu. Sebentar ya, nyarinya yang lama. Nah ini alur, oke sip. Ini enggak alur registrasi mahasiswa baru, berarti kalian enggak ya? Ini enggak registrasi program mata kuliah. Nah ini kalau kalian mau perbaikan KRS ya. Ini registrasi berarti ini untuk perbaikan KRS. Gitu. Kalau ini pindahan, ini cuti aktif kartu ya, KKN. Nah oke. Ini enggak ada nih. Bentar. Oke. Baik, mungkin dari sini aja lah ya. Jadi ada mana ini kok nggak ada? Ternyata nggak ada. Oke, mungkin saya ke sini aja lah ya. Jadi bagi kalian yang mahasiswa aktif itu semester depan itu yang angkatan 2020 berarti sudah semester 3 menjelang ya berarti ya menjelang semester 3, kemudian angkatan di bawahnya atau angkatan sebelumnya berarti semester 5, kemudian semester 7 gitu ya. Nah, hal-hal apa yang perlu dilakukan? Yang pertama itu adalah kalian harus tahu KHS-nya, hasil studi. Itu kalian wajib tahu. Ya. Kalau taunya dari mana? Taunya itu dari sebentar.
Saya share ini aja deh. Saya share desktop aja deh. Oke. Jadi taunya dari mana? Taunya dari si akad ini ya. Taunya dari si akad. Jadi kalian buka si akadnya. Kemudian kalau di sini itu ada nilai perkuliahan. Nah, ini ada cetak KHS ya. Cetak KHS. Ini tinggal masukin. Kalau ini tampilan ini ya, tampilan prodi ya. Ini tampilan prodi, makanya di sini teknik elektro. Ya. Ntar bukain ini dulu. Anak saya. Ini nak. Oke. Jadi ini kalian bisa cetak kartu hasil studi, kemudian cek apakah nilai itu sudah ada atau belum, gitu ya. Sudah ada semuanya atau belum. Dan ada saya. Oke. Jadi ini Novian berapa Novian? 18 ya. 1801. Terus Novian ada nggak? Di chat ada Novian atau siapa aja? Siapapun boleh. Di chat aja. 1801. Novian itu 06 belakangnya. Atau berapa lupa. Ini tahun akademiknya berarti 2020-2021 semester genap ya. Gitu. 04. 18 01 04 nih. 01 lagi. Novian. 18 01 01 004. 004 nah ini ya. Oke. Oke. Nah ini. Jadi di sini ada 16 ya. Oke, ini nilainya bagus. Jadi kalian cek KHS-nya udah keluar semua atau belum. Itu yang pertama perlu kalian lakukan. Cek dari si akadnya masing-masing ya. Rasanya kalau sekarang itu sudah bisa untuk KHS-nya ini. Kalaupun nggak bisa, nanti coba ke saya. Kalau masih ada kendala ya, beberapa mahasiswa kemarin itu menanyakan ke saya, Pak, nilai mata kuliah kemarin itu kalkulus ya, Pak Toro ya. Jadi ada mata kuliah kalkulus yang dia itu tidak keluar gitu. Terus setelah saya cek memang nggak ada gitu ya. Terus saya tanyakan ke Pak Ucin di bagian yang ngurusin si akad itu, sistemnya sedang di apa? Maintenance. Dicari masalahnya di mana. Tapi dalam hal ini kita kesalahan sedikit di bagian ini nih. Oke, seperti itu. Jadi ini juga tahu dosen mana yang belum mengirimkan nilainya. Belum mengirimkan nilainya. Oke, mungkin seperti itu ya. Ini yang pertama adalah KHS. Gitu. Jadi setelah KHS itu, jadi KHS itu kalian perlu tahu karena akan mempengaruhi berapa jumlah SKS yang dapat kalian ambil untuk semester depannya itu. Gitu. Jadi kalau di pedoman akademik kan kemarin sudah pernah kita diskusikan ya bahwa kalau kalian IP
indeks prestasi sebelumnya, berarti semester dasar ini, itu lebih dari 3, sebenarnya kalian bisa ngambil lebih dari 20 SKS ya. Maksimal 24 SKS gitu ya. Gitu. Maksimal 24 SKS. Pak nggak bisa nambah lagi Pak, peraturannya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya ada perhitungannya ya. Kenapa 24 SKS? Gitu. Jadi kalau defaultnya, basicnya itu kan 20 SKS. 20 SKS itu kalau satu SKS-nya itu hitungannya 160, berarti dikalikan 20, itu udah berapa tuh? 20 dikalikan 16 kali 2 berapa? 32 ya. Jadi 3.200 ya. Nah itu. Jadi nanti dihitung per apa ya? Per jam. Nanti seharinya bisa 8 jam itu kalian untuk belajar sampai Sabtu sebenarnya. Gitu ya. Sampai Sabtu. Tapi kita belajarnya sampai Jumat. Nah, kalian jangan berpikir bahwa satu SKS-nya itu 50 menit ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang ditetapkan itu satu SKS itu adalah 160 menit. Kalau 50 menit itu aplikasi untuk mata kuliah teori, gitu ya. Jadi mata kuliah yang bukan praktik, bukan praktikum, bukan workshop, bukan nge-lab, itu memang 50 menit di kelas. Tetapi di luar kelas itu tuh ada 60 menit tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri, gitu ya. 160 menit. Nah, jadi KHS ini sekali lagi kan ini perlu penting kalian dapatkan sebelum kalian mengisi KRS selanjutnya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat, kalian tahu, oh IP saya itu 3,8 misalkan, atau 4, Pak, IP saya 4, Pak, berarti saya boleh dong ngambil mata kuliah sampai 24 SKS, boleh. Itu hak Anda. Gitu ya. Hak didiskusikan dengan dosen walinya, gitu kan ya. Oke. Oke, selanjutnya itu adalah kalian perlu bikin KRS, kartu rencana studi, gitu ya. Jadi kalau di sini, nah ini ada KRS tahap 1 ya. KRS tahap 1 itu di kalian mengambil untuk semester 3 atau oh besok saya semester 5 saya harus ngambil apa aja nih. Nah, itu kalian perlu diskusikan gitu ya. Kalau misalkan secara default ya udah ambil aja semuanya gitu. Nanti kalau misalkan oh saya berhak mengambil 24 SKS nih. Ya sudah ambil lebihnya gitu. Tapi perlu didiskusikan dengan dosen pembimbing akademik gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa mata kuliah yang ada dependensinya gitu. Jadi kalau kalian mau ambil mata kuliah matematika teknik 2, itu kalian harus ngambil mata kuliah matematika teknik 1 dulu. Gimana, Bu? Materai? Ada Jadi ada beberapa mata kuliah yang bisa. ada dependensinya, requisit ya, atau prasyarat lah ya. Jadi kalau saya mau ambil kuliah kalkulus 2, itu saya harus ambil kalkulus 1 dulu. Saya mau ambil mata kuliah matematika teknik 1, nah berarti saya harus lulus kalkulus 1, kalkulus 2. Nah, misalkan seperti itu. Itu namanya prasyarat. Gitu. Di SIAKAT prasyarat ini tidak muncul ya. Makanya di sini ada konsultasi pembimbing akademik gitu ya. Oke. Nah, ini KRS. Nah, nanti kalau misalkan sudah KRS, kalian perlu mengingatkan dosen walinya untuk melakukan perwalian, gitu ya, perwalian, gitu. Sebenarnya baik-baiknya perwalian dulu lah ya, perwalian dulu,
kemudian kalian isi KRS, nanti baru dosen walinya karena sudah perwalian ya, tinggal setujui aja apa-apa yang diambil gitu. Jadi di perwalian juga penting juga dilakukan, mengingat yang model seperti itu tuh. Ini saya ambil mata kuliah robotika nih di semester 8. Wah, ini kan semester ganjil, berarti nggak dibuka dong ya. Berarti kan harus ada obrolan dengan dosen pembimbing akademik gitu. Gitu ya. Ini KRS. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ada masalah soal keuangan ya, yang kebanyakan seperti itu, tidak masalah. Jangan sampai kalian menunda untuk tidak KRS ya, gitu. Jangan sampai menunda untuk kalian itu boleh mengikuti perkuliahan kalau kalian sudah mengambil KRS, gitu ya. Contoh misalkan di semester 3 itu ada mata kuliah matematika teknik. Nah, ketika kalian harus punya KRS. Jadi kalian bisa bisa seolah-olah tuh gini. Misalkan Pak Toro, ini kamu ikut mata kuliahnya Halo, Pak Jaya. Keluar ya? Sepertinya putus, Pak. Nah, ini gabung lagi. Oh iya, gabung lagi, Pak Fit. Silakan, Pak Jaya. Oke, saya hilang. Balik lagi. Maaf. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar dengan jelas? Jelas, sekarang jelas. Cek, cek. Cek. Ada ya? Lanjut, Pak Jaya. Saya ya. Saya coba aktifkan yang HP.
Cek, cek suara saya normal kah? Normal. Cek. Oke, siap ya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi kalau misalkan ada masalah keuangan, silakan hubungin keuangan. Rasanya itu ada form untuk penangguhan pembayaran, gitu ya. Jadi kalau kalau apa ya pusing gitu, pusing ngurusin keuangan, nanti dari Prodi akan mencoba untuk ini ya, supaya supaya penangguhan keuangannya itu dapat. Oke. Jadi seperti itu. Karena kalau yang sekarang itu, yang si akad, itu ada data untuk dia diblok atau enggak gitu ya. Ini terkaitnya sama keuangan sih. Kalau di sini saya bisa lihat. Nah ini ya, blokir. Sebentar ini kenapa multi diblokir? Blokir. Ngawur. Ini dosennya. Data mahasiswa. Oh, salah, maaf, maaf. Ini Andre. Bentar. Kenapa Andre? Oke, ya, benar, maaf. Ini mas dosen wali saya lihatnya salah. Misalkan ini nih, Novian aja. Novian di sini itu statusnya A itu berarti aktif. Blokir itu kenapa Y? Yes. Nah, ini jadi kalau ini blokir itu ada yes sama no ya. Nanti kita bisa ini. Ini terkaitnya sama keuangan. Begitu. Oke, jadi seperti itu. KHS sudah, kemudian KRS sudah, kemudian sudah ya. Jadi nanti di sini, di si akad ini, dosen itu nanti bisa eh, mana ya, KRS, bisa menyetujui apa-apa saja yang mata kuliah apa saja yang diambil oleh mahasiswa. Gitu ya. Ini tahun 2000, ini yang 2021 2022 belum ada ya. Angkatan 2017. Ini angkatannya Anissa. Nah ini nanti di sini status KRS sudah isi KRS, persetujuan sudah disetujui ini ya. Jadi kalau sudah disetujui, nanti mahasiswa bisa cetak KRS, gitu ya, cetak KRS. Ya, apa saja yang diambil nanti tinggal dicetak, ya, cetak KRS, nanti dapat kemudian seperti biasa. Kalau secara offline itu KRS itu di print ya, di print sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali itu nanti untuk persetujuan, kemudian ditandatangani oleh Kaprodi, gitu ya. Kemudian 3 itu diserahkan, 1 untuk prodi, 1 untuk bagian akademik, gitu ya. Kemudian 1 untuk kalian, gitu ya. Jadi 3 itu peruntukannya apa? Ya itu tadi. Itu. Kemudian, nah setelah itu selesai. Jadi kalau KRS sudah, cetak sudah, oke sudah. Jangan sampai selesai. Jadi seperti itu alurnya. Sampai di sini dulu ada yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada ya? Oke, saya kira cukup untuk yang
KRS sudah cukup ya. Oke, kemudian sebenarnya kalau di akademik itu ada yang namanya cuti ya. Jadi ada alur berhenti cuti sementara atau cuti akademik gitu ya. Cuti akademik. Berapa kali saya bisa mengambil cuti? Yang saya tahu itu setahun ya, maksimal artinya 2 semester. Gitu. Tapi nanti kalian bisa baca di bagian cuti. Ada nggak ya? Cuti. Ini drop out itu masih cuti izin 4 semester ya. Mana cuti? Lama. Oke. Ya, cuti kuliah bisa diambil oleh mahasiswa yang minimal telah menempuh pendidikan di UM Bandung selama 4 semester. 4 semester. Syarat dan lama cuti kuliah sesuai dengan peraturan UM Bandung. Mana nih? Oke. Ya, ada cuti. Ya, ada lamanya. Tapi kalau di sini berarti ini ya, 4 semester. Jadi gini, batas maksimum kalian kuliah di program sarjana itu adalah 14 semester. Kalau dijadikan tahun itu berarti 7 tahun ya. 7 tahun. Nah, normalnya itu kan kita bikin sampai semester 8 ya. Artinya ada 4 tahun. Jadi sisanya itu 3 tahun. Jadi kalau kalian pengen cuti, itu kalian harus saya harus cuti dan kapan saya harus masuk kembali gitu ya, aktif kembali sebagai mahasiswa gitu. Nah, tadi disampaikan ini 4, kalau drop out itu 4 semester berturut-turut ya, artinya 2 tahun berturut-turut gitu. 2 tahun berturut-turut ini tanpa izin ya, tanpa izin ya secara otomatis DO ya, drop out ya. Oke. Ini kalian sebagai buku pegangan, kalian coba apa ya, baca-baca lah ya. Kemudian satu lagi mumpung saya ingat, jadi nanti ini akan saya bagi ini. Ada bimbingan. Jadi ada buku bimbingan akademik ya. Di buku bimbingan akademik ini nanti saya bagi ke kalian. Kalian perlu kalau perlu dicetak ya. Kalau perlu dicetak. Jadi ini kalian perlu bikin tinggal ini diganti ya, ini foto kalian gitu kan di sini. Nah, ini foto kalian, kemudian nama, name, prodi, jenjangnya sarjana ya, tahun ajaran, telepon, email. Nah, ini kemudian nama dosen pembimbingnya juga ditulis. Kemudian nah di sini tuh ada semester berapa. Kemudian ini untuk ini ya, monitoring dan evaluasi ya. Jadi ada awal semester, ada sebelum UTS, sama sesudah UAS. Ini seharusnya sebelum UAS tadi. Jadi ada perwalian yang teragendakan itu ada 3 ya. Jadi sebelum semester, kemudian ada sebelum UTS, kemudian harusnya sih sebelum UAS ya. Sebelum UAS. Jadi nanti di sini kalian tulis nomor 1 gitu ya, tanggal berapa, materi pembimbingannya itu apa, nanti ini para dosen pembimbingnya. Gitu. Jadi seperti itu. Ini sifatnya baru ini. Jadi nanti
bakal saya share lah ya. Ini saya juga baru lihat soalnya. Kemudian kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya insidensial, nah kalian bisa tambahkan di sini. Gitu, gitu ya. Nah, ini untuk perkuliahan kalian coba terapkan dengan tertib. Nanti dosen juga saya akan lakukan seperti itu. Harapannya nanti semester depan kita kurangi untuk masalah-masalah administrasi kayak gini ya. Jadi yang Pak saya ternyata belum KRS nih gitu. Terus gimana? Saya juga bingung ini belum KRS-an gimana nih. Gitu. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Maka bagi anak-anak mahasiswa, bagi apa yang mau ditanyakan, silakan diajukan. Ataupun yang ada kendala tentang KRS atau nilai kemarin itu muncul, mungkin bisa juga disampaikan. Atau yang punya target lulus 3,5 tahun, gimana caranya? Nah, itu juga bisa ditanyakan ke Pak Jai. Kalau nggak sempat lewat mic, boleh lewat chat juga. Nanti kita coba lihat apakah ada pertanyaan via chat. Pak, mau nanya, Pak. Oh ya, silakan, Alfat. Pak, kalau di KHS saya itu yang nilai dari Pak Isan belum muncul atau belum dikasih gitu ke Bapak di store. Iya, baik Pak Jaya mungkin bisa. Sama ini Pak, satu lagi Pak. Oh ya. Kalau kan di situ tuh saya ada kayak mata kuliah AIK 2 tuh emang nggak ada, belum dimasukin nilainya atau gimana juga gitu Pak. Terima kasih. AIK 2 di semester berapa? AIK 2 semester 2 Pak. Semester 2 ya. Baik, ada 2 pertanyaan Pak Jaya. Yang pertama tentang nilai di KHS ada yang belum masuk. Yang kedua tentang nilai AIK 2 juga belum masuk. Mungkin Pak Jaya bisa. Masih mute, Pak. Nggak ada suaranya, Pak Jaya. Oke, maaf. Untuk yang AIK 2 itu nilainya sudah ada. Nilainya sudah ada. Semoga hari ini bisa kelar. Nilai itu diinput sama operator, gitu. Jadi dosen itu mengirimkan. Kalau saat ini rasanya sih sudah keblok ya. Untuk penginputan nilai oleh dosen. Jadi yang bisa itu sekarang adalah operator. Nanti saya cek lagi ya. Jadi untuk yang saat ini itu yang angkatan 2020 itu yang mata kuliahnya Pak Ihsan sama AIK ya yang belum ya. Coba saya cek deh. Untuk AIK tadi saya udah cek lagi Pak, baru muncul tadi. Oke. Ada ini nggak? Saya coba cek di sini deh. Coba 2001 01 0004 4 itu siapa? Saya nggak tahu. Saya ngasal ya. Oh, nggak ada. 8 siapa? Lah. Oh, enggak bisa. Oke, nggak bisa.
ada yang ini nggak? Ada yang bisa nge-share NIM-nya untuk yang 2020. 2020 itu ini saya ngasal ya. 20 01 01 00 01. Kok nggak ada ya? Aman. 2019 siapa ya? 190101. Irsan tadi ada ya? Irsan NIM-nya berapa ya Irsan ya? 003 gitu ya? Enggak ada. Ya, oke. Berarti kurang yang Pak Ihsan ya? Semuanya ya? Oke. Jadi catatan juga bagi kami untuk untuk ini ya, perbaikan ke depannya. Oke, ada lagi? Jika ada pertanyaan lagi, terima kasih tadi dari Alfa Kota. Dari teman-teman yang lain, silakan. Oh ini sebentar saya cek nih. 20 01 01 010. Semester genap. Ada 15. Aika udah. Oke. Nah, ini bagus ini. 3,73 Hijrian. Oke. Nah, ya ini di sini ada ininya ya. Maksimal SKS diambil semester selanjutnya 24. Cuma nanti di ini ya, didiskusikan ya. Terus ada lagi tadi 19 01 01 07 19 7. Ini masa harus bikinin dulu ini. Error kayaknya. Aduh. Oke. Yang Irsan udah semua ya, Irsan ya? Berarti ya? Iya, Pak, udah. Oke. Oke, sip, nilai udah semua keluar. Oke. Oke, untuk yang akademik nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Oke. Selanjutnya kita coba bahas untuk ini ya, untuk Pesonamu ya, Pesonamu. Jadi kita mulai perkuliahan itu tanggal 4 Oktober. Ya. Jadi tanggal 4 Oktober itu kita ada perkuliahan 4 Oktober. Kemudian Pesonamu itu dari tanggal 27 September sampai 29 September.
gitu ya. Oke. Jadi 3 hari 27 sampai 29 September. Nah, seperti biasa Pesonamu itu nanti ada sesi untuk prodi ya. Gitu. Harapannya itu adalah dari prodi itu tidak terlalu banyak lah ya. Jadi waktunya itu saya malah berharap kalian yang lebih banyak. Gitu. Saya berharap waktu kalian lebih banyak. Gitu karena ini ada mahasiswa datang, nah yang menyambut itu kayaknya kalau saya melihatnya enaknya ya mahasiswa nih gitu. Gitu. Jadi mahasiswa ketemu mahasiswa gitu. Nah, paling tetap ada sesi pengarahan dari prodi tapi sifatnya ya sebentar aja lah ya. Sebagai bentuk pengenalan aja. Tetapi selebihnya nanti saya berharap dari mahasiswa dapat membuat acara di sesi tersebut itu menyenangkan, gitu ya. Itu. Dari Hima, dari Novian mungkin sudah ada agenda untuk Pesonamu. Kalau belum mungkin di sini masih ada ini ya beberapa waktu lagi ya. Sekarang tanggal 8 masih ada 2 pekan lagi untuk menyiapkan agenda kegiatannya. Gitu. Apa mau dibikin sesuatunya silahkan. Kalau kemarin itu kan kita mulai online ya. 2020 itu disambut dengan online. Iya. Ya caranya cuma kayak gitu aja. Jadi mungkin kalian bisa berkaca dari pengalaman sebelum. Halo. Aja ya. Suaranya jelas Pak Jaya? Menyampaikan sesuatu. Oke. Sedikit menambahkan Pak Jaya tentang pesona. Enggak, silakan. Ini kan kalau bisa lihat dari program kerja kan, sebenarnya ini lebih ke program kerja Hima yang baru. Ya. Saya juga sudah ngobrol dengan Novian tentang pelaksanaan pesona ini. Mohon kesediaannya di pengurusan Novian masih menjadi program kerjanya gitu. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi alasan kenapa tetap masih di program kerja Novian. Yang pertama kan belum terbentuk pengurusan Hima yang baru gitu. Karena adanya pandemi ini sehingga emang masalah koordinasi dan sebagainya ini jadi hambatan. Dan juga kan untuk pengurusan yang baru ini kan idealnya kan di angkatan selanjutnya gitu ya, angkatannya Irsan sama Hudan gitu ya, itu jadi kepengurusan yang baru. Nah juga emang belum ada juga yang kemudian mengikuti DAD Pak ya, sehingga nanti di pengurusan ini untuk Pesonamu ini masih tetap dipegang di Novian dan kawan-kawan seperti itu. Jadi harapannya tetap masih bisa ya dengan sangat ya Bapak minta untuk tetap memegang program kerja Pesonamu ini. Nah dari sekarang dari Novian ada yang mau disampaikan nggak tentang progres? Pak, saya mau nanya. Silahkan. Kan saya waktu tahun 2020 saya belum Pesonamu. Nah, ikut. Berarti ikut lagi ya? Untuk maju Saputra ya. Ikut. Nah, ini bisa didata lagi aja
di angkatan-angkatan Mm. 2020 Yang belum masuk ikut ke siapa saya. aja ya, Pak? Selain Wahyu Saya Saputra. satu frekuensi, ya, Mm. satu pemahaman, baiknya ikut juga Pesona Mu gitu. Oh, jadi saya ikut sama yang angkatan baru gitu, Pak. Ya betul. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. ya. Ada hikmahnya ya, Sama-sama. bisa jadi senior nanti. Oke, dari Novian kira-kira ada ini? Iya Pak, untuk angkatan sebelumnya yang belum ikut Pesanamu itu diwajibkan ikut Pesanamu mendatang gitu. Kalau tentang progres Pesanamu, ada mau disampaikan? Untuk progres Pesonamu seperti biasa nanti dari sana perwakilan dari himpunan ada 2 orang untuk menjadi mentor gitu. Terus untuk acara prodinya kita hima semuanya kayak untuk saling mengenal gitu satu-satu. Bukan itu. Oke, jadi bagian mohon kesediaannya untuk tetap memegang Pesonamu di Porusan Hima Novian ya. Siap ya? Iya, siap. Dan juga teman-teman Hima yang lain. Baik, Pak. Baik, tampaknya Pak Jaya untuk persiapan Pesanamu terwakili tadi ya dengan beberapa diskusi dan pembahasan. Mungkin masuk ke agenda yang berikutnya tentang program MBKM. Mangga atau dari Pak Afid dulu mungkin ada yang mau disampaikan tentang persiapan Semester Biasa. Untuk ya ini sebenarnya untuk mata kuliah saya aja sih. Nanti mungkin sistem mungkin sistem belajarnya akan berbeda gitu. Mungkin semester kemarin saya masih banyak kasih kelonggaran gitu. Kalau yang sekarang mungkin agak berbeda gitu. Apalagi yang suka copy paste gitu ya. Nah, nanti akan berbeda penilaiannya. Ya itu aja sih. Oke, silakan ini. Iya. Silakan Pak Jaya. Oh, ada bocoran Pak, bedanya seperti apa? Oh, bedanya. Bedanya mungkin nanti pasti yang copy paste gitu tugasnya harus dibikin ulang lagi gitu. Okay. Iya itu aja sih. Iya. Terus kalau misalnya ada yang sama gitu, ada 5 yang sama atau 10 atau berapa, itu yang saya terima yang pertama ngumpulin aja. Oh, gitu. Iya. Untuk jaga ini ya, gitu. Bisa fair ya. Iya. Itu iya. gitu. Iya. Ada tambahan lagi Pak Afid? Sudah. Soalnya dari ya yang online kemarin itu kebanyakan ya dari tugas-tugasnya itu copy-paste gitu. Sampai ini ada yang lucu itu zip foldernya itu ketika saya ekstrak itu namanya nama teman ya, folder. Gitu. Jadi ya kita coba lebih ini ya, lebih tegas gitu. Gitu aja Pak. Teliti juga ya kalau misalnya mau copy-paste. Iya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih Pak Afid atas Copy paste-nya kurang profesional ya Pak Afid ya. Oh iya. Nah, Pak Jaya kira-kira ada informasi tentang ke depan semester yang seperti apa mahasiswa, apakah online, offline atau blended? Sampai hari ini itu belum ada kebijakan dari pimpinan Pak Toro gitu. Kalaupun kalau saya melihat ya, kalau saya menilai itu untuk offline itu kayaknya tidak memungkinkan. Kalau offline tidak memungkinkan karena jumlah kita sudah banyak
jumlah mahasiswa kita sudah banyak, kemudian ruangnya itu masih sebagian ada yang masih dibangun gitu ya. Jadi ruang kelas itu yang sudah aktif itu di lantai 4. Nah, ini masih ada pembangunan juga di kampus. Tapi saya apa ya? Saya meragukan kalau semester depan itu sudah langsung bisa dipakai gitu ya. Gitu. Jadi saya meyakininya ya. Ini ya keyakinan saya aja nih. Ini pasti akan banyak ke arah online lagi gitu ya. Walaupun isu untuk melakukan secara blended itu tuh ada gitu ya. Isu untuk melakukan blended itu ada untuk semester depan. Blended itu berarti perpaduan antara offline dan online gitu ya. Tetapi saya melihat untuk sistem blended ini kan berarti harus ada sistemnya ya. Ini saya kok melihatnya itu belum ada untuk sistemnya. Misalkan penggunaan LMS yang sama gitu kan ya, atau yang lain kayak gitu, saya belum melihat seperti itu gitu. Nah, kemudian untuk yang blended itu yang kedua itu adalah soal penjadwalan gitu ya. Jadi nggak mungkin dong penjadwalannya itu sehari cuma satu mata kuliah doang gitu ya, kan kasihan juga gitu. Cuman datang ke kampus, datang habis itu pulang gitu ya. Apalagi kalau yang dari luar kota gitu ya. Yang dari luar kota datang ke Bandung kuliah cuma satu gitu ya, kan nggak, kasihan juga gitu. Ya mending sekalian online gitu. Jadi untuk yang blended pun saya melihatnya masih ada PR-PR yang perlu diselesaikan, walaupun ada kemungkinan dapat dilaksanakan ya. Ini masih ada waktu sih. Ada kemungkinan untuk dapat dilaksanakan. Tapi semuanya harus bergerak cepat gitu, karena Oktober itu adalah sebentar lagi gitu ya. Itu bulan depan. Saya melihatnya sih seperti itu. Jadi kalau saya sih meyakininya akan lebih banyak online, tetapi saya coba untuk yang praktikum, mata kuliah praktikum itu kita dapat memanfaatkan lab gitu ya. Gitu. Jadi karena saya melihat kalau mahasiswa praktikumnya itu online gitulah ya, nggak megang alat, hanya simulasi, itu rasanya kurang gitu ya. Rasanya kurang. Gitu. Nanti masang merangkai inilah ya, misalkan merangkai suatu modul, misalkan modul apa ya, modul suhu gitulah ya, disambungkan ke Arduino gitu ya, pakai protoboard gitu ya. Nah nanti salah gitu. Pak ini pakainya gimana nih? Pakainya gimana gitu. Gitu ya. Jadi memang pengalaman itu sesuatu yang berharga gitu ya. Kan katanya guru yang berharga itu adalah pengalaman gitu ya. Nah, ya pengalaman ketika kita megang alat, nah itu tuh sesuatu yang sangat-sangat penting bagi saya ya. Bagi saya. Jadi kalau saya berharapnya itu ada kebijakan untuk membolehkan mahasiswa itu praktikum, utamanya praktikum ya, gitu. Meskipun tidak full semuanya ya, jadi bisa jadi kita coba apa ya, rolling lah ya, kita coba rolling, misalkan modul pertama mahasiswanya yang boleh ke kampus itu ini gitu, nanti modul kedua ini gitu. Nah, nanti coba kita bikin seperti itu. Begitu. Mungkin ada masukan dari mahasiswa terkait semester depan. Seperti itu ya. Jadi masih belum ada keputusan yang jelas. Walaupun memang kalau lihat dari beberapa kampus ya, tetangga kita di UPIN masih online gitu ya. Terus kalau Unpad TB blended gitu ya. Kalau beberapa kampus swasta mungkin sebagian besar udah offline, tapi tidak apa-apa ya, kita mungkin kebijakan tersendiri
yang perlu ada hikmahnya gitu. Pasti ada hikmahnya. Mau nanti online, offline atau blended, ya pasti sama ada pejuang ilmu, mau apapun tetap gitu ya, tidak mempengaruhi suasana hati kita. Untuk tetap semangat. Dari Mas Isa mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Jika tidak kita masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu tentang program MPKM-nya. KM. Ya, mungkin dari Pak JK. Saya coba ini share screen lagi ya. Silakan. Oke, ada yang sudah tahu program ini? Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ada yang pernah baca-baca? Udah Pak, sedikit tapi. Sedikit, oke. Apa itu intinya? Yang sudah baca sedikit, ada yang tahu intinya apa? Pertukaran pelajar, Pak. Pertukaran pelajar itu salah satunya ya. Bisa ngambil ini pelajaran yang lain, Pak. Pelajaran yang lain. Oke, salah duanya. Salah duanya. Baik, ini saya sampaikan dulu ini MPKM-nya ini. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini di eranya itu ya, Mas Menteri ya, bahasanya Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim ya. Gitu. Jadi 2020 itu sebenarnya sudah dicanangkan, namun pelaksanaannya itu masih inilah ya, masih beberapa perguruan tinggi sudah mengadakan, tetapi ada juga yang belum mengadakan karena belum siap dan sebagainya. Gitu ya. Sebenarnya kalau di kampus Muhammadiyah sendiri, untuk yang elektro lah ya, saya ngomongnya untuk yang elektro itu kita ada asosiasi perguruan tinggi elektro Muhammadiyah sudah mewacanakan untuk mengadakan ini di semester genap kemarin malahan sebenarnya. Yang sudah mengawali itu ada UMM, ada Surakarta ya UMS, kemudian ada Jogja itu UAD sama UMY itu mereka sudah coba program ini gitu. Nah, apa itu MPKM? Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini pada intinya adalah mahasiswa itu dibebaskan, jadi punya hak ya, punya hak untuk belajar di luar prodinya, gitu ya, di luar prodinya, gitu. Bentuknya itu apa? Macam-macam. Kalau yang di buku ini, buku panduan ini itu ada 8 ya. Di buku panduan ini ada 8, tetapi sekarang itu jadi 9. Itu jadi 9. Nanti ke depan apakah nambah lagi, saya juga kurang tahu. Gitu. Jadi pada intinya adalah, ini mungkin saya ke sini ya. Ini ya, tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Ya, program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Jadi awalnya itu adalah ada gap yang besar antara dunia industri dengan dunia pendidikan, gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri, Amerika, di Eropa itu nggak terlalu besar lah ya gapnya. Jadi kalau di dalam negeri itu fenomenanya itu ada pegawai baru, mereka di training kayak gitu kan ya. Training itu kan juga butuh dana tuh. Jadi kalau
kalau pemikirannya dunia pendidikan sama dunia industri beda ya. Jadi kalau dunia industri ya supaya kita survive ya kita harus mikirin duit lah ya. Jadi, saya bikin training ya saya juga butuh duit nih gitu. Nah, seperti itu. Nah, dari situ makanya pemerintah itu mencoba untuk apa ya merampingkan gap yang tadi gitu ya. Antara dunia pendidikan sama dunia industri. Nah, salah satunya itu adalah dengan metode MBKM ini. Kemudian ada di dunia pendidikan sendiri juga ada gap lah ya. Saya juga melihatnya itu sebuah gap antara perguruan tinggi yang sudah mapan ya, levelnya sudah perguruan tinggi unggul dengan perguruan tinggi yang di bawahnya, gitu ya. Gitu. Nah, diharapkan ini gap yang ini juga nggak terjadi gitu. Jadi, makanya si MPKM ini dia muncul gitulah ya. Jadi hak belajar 3 semester di luar program studi. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Boleh nggak Pak? Saya nggak ikutin ya boleh-boleh aja. Itu kan hak kalian. Jadi kalian dikasih hak, kalian mau melaksanakan boleh, enggak juga nggak masalah gitu ya. Gitu, enggak juga nggak masalah. Jadi persyaratannya itu cuma 2 nih. Jadi ada mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti. Gitu ya. Ini dua-duanya kalian sudah ada lah ya. Kalian sudah ada. Oke, jadi ini di sini ada pihak-pihak yang terkaitnya, jadi ada perguruan tingginya, kemudian ada fakultasnya, kemudian ada program studinya. Ya, jadi program studi itu ngapain ya ini ya? So, ada 5 lah ya paling tidak. Gitu. Nah, kalau dari prodi itu pada intinya karena suatu program studi itu dia memikirkan akademik ya, dia kan memikirkan akademik. Nah, karena dia memikirkan akademik, maka hubungannya dengan SKS. Jadi apapun yang kalian ambil nanti akan dikembalikan menjadi sebuah SKS. Misalkan saya ngambil mata kuliah, saya ngambil magang nih gitu. Di magang itu saya belajar tentang, misalkan gini, saya magang di PLN. Terus PLN-nya itu adalah jalur distribusi gitu misalkan. Nah, ini berarti sebenarnya magang itu kan 3 SKS nih. Gitu. Jadi ketika kalian magang itu sebenarnya kalian sudah menerapkan MBKM gitu. Kemudian di situ kalian belajar tentang distribusi listrik gitu ya. Nah, berarti kalian belajar instalasi listrik ya 3 SKS gitu ya. Jadi udah 6 SKS sendiri tuh gitu. Jadi nanti prodi itu akan mikirin konversi dari yang dilakukan oleh mahasiswa di MBKM itu terhadap akademiknya. Pada intinya sih seperti itu. Oke. Kemudian ini ada mahasiswa, kemudian ada mitra ya. Nah, ini bentuk kegiatannya macam-macam ya. Ini ada pertukaran pelajar, ada magang, praktek kerja, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian ada penelitian, ada proyek kemanusiaan, wirausaha, studi proyek independen, kemudian ini KKN, KKNT ya sekarang ya, kuliah kerja nyata tematik. Gitu. Nah, kedelapannya ini kalian sebenarnya bisa baca nih di sini. Gitu. Semuanya sudah dijelaskan di buku ini, yang saya sudah share ya ke kalian juga ya. Gitu. Jadi kayak contoh misalkan pertukaran pelajar. Jadi kalau pertukaran pelajar itu gimana nih? Jadi pertukaran pelajar itu kalian boleh bertukar antar prodi di dalam satu kampus atau antar prodi di luar kampus, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ini ya pertukaran pelajar antar prodi pada perguruan tinggi yang sama, nah ini dapat SKS-nya itu berapa, gitu ya. Ini nanti ada semuanya. Nanti ada ini contohnya ini. Contoh prodinya itu desain produk.
di prodi ini dia punya capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mampu merancang produk, mampu mengevaluasi objek desain, mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual gitu kan ya, ini CPL-nya. Kemudian kompetensi tambahannya ini dia mampu menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan. Nah, ini bisa diambil di prodi akuntansi gitu. Jadi nanti si mahasiswa ini yang mahasiswa desain produk ini ya, itu ngambil salah satu mata kuliah yang kompetensi yang CPMK-nya, CPMK mata kuliahnya itu, capaian pembelajaran mata kuliah itu, dia adalah menganalisis interpretasi rencana keuangan. Gitu. Misalkan yang kedua mampu melaksanakan fungsi pemasaran gitu ya. Jadi kalau kita punya produk tapi nggak dipasarin kan ya kitanya rugi ya. Itu produk kita nggak ada yang beli, uangnya nggak ada yang masuk gitu kan ya. Gitu. Nah, nanti kita bisa belajar di prodi manajemen gitu. Mampu merancang program dalam bidang periklanan visual, kan harus ada strategi ya. Strategi menjualnya tuh kayak gimana nih? Oh, kita belajar di komunikasi kayak gitu. Nah, ini seperti itu. Gitu. Nah, atau pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen belajar robotika di teknik elektro UMM gitu misalkan, itu boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja. Ini contohnya seperti ini nih, kehutanan ya. Kehutanan mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan. Nah, program studi PTA ya, perguruan tinggi A itu hutannya mangrove sama hutan pegunungan. Nah, terus prodi ini harusnya B kali ya, supaya bisa tukar pelajar. Mungkin ini B maksudnya. Ini hutan dataran rendah, hutan pantai gitu kan ya. Jadi nanti kita bisa saling bertukar pelajar gitu ya. Jadi ini prodinya sama, tapi perguruan tingginya ini beda gitu ya. Oke. Kemudian ada pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini beda. Ini kalau yang ini ya, kalau yang ini itu masih dalam perguruan tinggi yang sama nih. Jadi misalkan saya di teknik elektro, kemudian saya mau memahami tentang bagaimana produk itu dipasarkan. Nah, berarti saya ngambil mata kuliah di ilmu komunikasi gitu kan ya. Kemudian atau yang lain misalkan saya punya produk IoT. Bagaimana saya ingin merintis bisnis nih di IoT ini. Nah, nanti saya belajar tentang technopreneur misalkan di agribisnis gitu ya. Agribisnis gitu. Nah, itu masih ini memungkinkan. Oke. Kalau yang tadi yang ini berarti dia di perguruan tinggi yang berbeda ya. Misalkan yang tadi saya ingin bikin startup bisnis gitu ya, karena saya punya produk IoT untuk pertanian misalkan. Kemudian saya belajar tentang bisnis di sekolah bisnis dan manajemennya ITB gitu ya, SBM ITB. Nah, itu boleh. Gitu. Nah, ini MPKM. Oke. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ini bisa dilakukan ya. Kemudian yang lainnya juga sama ya. Magang, praktek kerja juga bisa dilakukan. Novian dan teman-temannya itu magang di PT LSKK ya. Kemarin sempat kita mau ngobrolin tentang MPKM di situ. Kemudian ditawarkan juga itu Novian untuk yang MPKM program penelitian ya. Jadi penelitian bersama. Tapi belum diambil. Jadi penelitian riset bersama itu boleh. Jadi kebetulan itu kemarin itu PT LSKK-nya itu kan yang orang-orang di dalamnya kan orang-orang ITB juga itu. Dosen saya dulu. Gitu. Jadi di teknik elektro ITB.
Nah, itu punya program penelitian kerjasama dengan IPB gitu. Nah, kemudian di program itu nanti kan ada beberapa penelitian subnya ya, sub penelitian gitu. Nah, itu diserahkan ke mahasiswa tuh. Jadi kalau di ITB itu model apa ya? Model kerjasama penelitian antara dosen sama mahasiswa udah bagus tuh. Jadi dosennya bagian yang ngajuin proposal lah ya. Ngajuin proposal nanti dapat ditawarin ke mahasiswanya, kamu mau nggak ngerjain yang bagian ini nih gitu. Nah, nanti ini bisa jadi bagian ini nih, penelitian riset untuk MPKM gitu. Jadi bisa jadi risetnya itu tidak di kampus gitu, tidak di kampus UM Bandung ya, tapi di ITB kayak gitu. Bareng teman-teman yang lain. Nah, itu bisa-bisa aja. Begitu. Nah, ini MPKM saya rasa programnya juga bagus juga ya. Programnya bagus juga, asalkan kita punya sistem yang bagus lah ya. Bagus juga. Gitu. Ini kalian bisa baca semuanya. Kemudian saya mau tunjukkan yang ini ya. Jadi di sini ada websitenya ya. Namanya Kampus Merdeka Kemdikbud.go.id ini. Jadi di sini kalian bisa daftar lah ya. Daftar. Nah, ini daftar lah ya. Nah, ini posisinya sebagai apa nih? Mahasiswa atau dosen atau sekolah atau perguruan tinggi. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah, kita bisa ikutin programnya. Nah, ini program-program yang akan dibuka nih, misalkan ini. Nah, ini Kementerian ESDM, Studi Independen Gerilya, Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya nih, memanggil 50 mahasiswa eksakta dari perguruan tinggi di Indonesia untuk turut bergabung. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, nanti tinggal daftar lah ya, tinggal daftar. 10 pekan, nah ini 10 pekan, 12 pekan tim test project. Nah, tuh. 1 semester, nah, lumayan kan? Gitu. Nah, ini kriterianya seperti ini. Pendaftaran, oh ternyata sudah ditutup harusnya ya. Sampai 20 Agustus. Oke. Kalau yang banyak itu adalah untuk program magang ya. Magang nih. Magang. Jadi magang ini di sini banyak banget ini sektornya. Banyak banget sektornya. Ini misalkan kita ke teknologi lah ya. Misalkan kita ke teknologi. Di sini ada misalkan Bukalapak nih. Bukalapak. Nah, dia 3D animator, terus 3D Illustrator, macam-macam lah ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya, kalian tinggal ini aja, tinggal ikutin aja. Misalkan apa ya? Notebook AI Expo misalkan. Nah, ini ini sudah nggak bisa daftar ya. Ini ada sertifikatnya nih. Pekerjaan ini remote, wah ini enak nih. Nah, ini tinggal ikutin aja nih ininya apa aja. Nah, kalau yang magang ini bisa jadi kalau misalkan skill kalian itu bagus, kalian bisa aja sudah diinter lah ya sama industrinya ya. Diinter itu dalam artian, wah ini nanti besok kamu kalau lulus kerja di sini aja gitu. Nah, itu kan kalian jadinya nggak usah nyari-nyari kerja gitu. Nah, ini. Jadi program magang itu salah satunya seperti itu. Ini kok nggak ini ya? Atau coba di Bandung. Oke. Back-end developer ini .com. Kota Bandung.
Ya. Ini seperti itu. Jadi yang di sini sebenarnya banyak, kalian tinggal lihat aja di kampus Merdeka seperti itu. Misalkan saya pengen ini riset penelitian belum ada. Ini kalau kalian pengen internasional ya, ke internasional. Nah ini Jaya ya silahkan. buat dosen buat mahasiswa Ya. aja ya. Buat mahasiswa. Pak Hafid jadi mahasiswa dulu S3 nanti dapat kampus Merdeka. Oh iya, ngomong-ngomong kampus Merdeka itu buat S1 aja atau yang lain ya? S2 gitu? Tidak ada keterangannya sih di buku panduannya ini apakah mahasiswa sarjana atau bisa yang magister lah ya gitu. Gitu. Oke. Mungkin itu untuk yang ini ya, untuk yang MBKM ya. Jadi pada intinya, satu lagi deh. Jadi kalau maaf lagi satu lagi itu kalau websitenya tuh KMMI ya, ITB. Merdeka 4. Nah, ini buka 6 mata kuliah. Kalau ITB mana nih? Kredensial mikro mahasiswa Indonesia ini ya. Kalau yang ini apa namanya, perguruan tinggi yang mengadakan ya. Jadi kalau yang tadi itu banyaknya dari mitra-mitranya itu mitra industri ya. Tapi kalau yang di sini kredensial mikro mahasiswa Indonesia ini MBKM, tapi yang mengadakan itu kampus-kampus gitu ya. Contohnya ini misalkan Unpad ya. Unpad ini mana ini websitenya mana ya? Salah satunya itu kemarin ada AI ya, kecerdasan buatan ya. Kemarin saya meminta beberapa mahasiswa itu ikutan gitu. Kebetulan semester depan saya ngajar AI gitu. Maksudnya saya suruh ikutan supaya merasakan kalau belajar di sana itu kayak gimana gitu ya. Nah, misalkan ini nih, agribisnis sayuran higienis di masa pandemi. Siapa yang ngadain ya, Institut Teknologi Indonesia gitu ya. Pendaftarannya ini, kuotanya 200, yang daftarnya ini. Gitu. Nah, kalau yang ini mah cepet-cepetan aja. Gitu. Ini banyak sekali sih di sini. Nggak ada fungsi search-nya ini teh. Daftar. Oke, ini untuk mahasiswa ya. Oke, jadi seperti itu ada KMMI. Kalau untuk yang ini ya, kalau untuk yang apa spesifik ya langsung aja, misalkan KMMI IPB misalkan. Nah itu. Ini ya berita ini ya. Ya itulah. Oke. Silakan kalau ada yang mau disampaikan seperti itu. MBKM, program MBKM seperti itu. Silahkan dimanfaatkan, itu hak kalian. Untuk yang di kampus kita sendiri, itu program MBKM itu
sedang kita godok ya, sedang kita olah supaya ini karena kalau kita mau mengolahnya ini harus kerombak kurikulum nih, gitu. Jadi harus merombak kurikulum. Nah ini yang membuat kepala pusing. Jadi kalau ngerombak kurikulum itu nggak gampang sebenarnya, gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa, teman-teman mahasiswa pengen kayak misalkan magang gitu ya. Kalau magang masih oke lah ya. Magang penelitian bersama itu masih oke. Kalau yang mikro tadi ya, kredensial mikro itu kan sebenarnya lebih ke pertukaran mahasiswa, tapi disesuaikan dengan mata kuliahnya gitu ya. Jadi di elektro sendiri itu kalian lulus itu sebenarnya mengambil 147 SKS gitu ya. 147 SKS. Tuh. Yang dibagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang itu adalah semester ya. Yang dibagi dalam beberapa semester. Jadi semester 1 kalian ngambil ini, semester 2 kalian ngambil ini gitu ya. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Wasdek bahwa coba di semester 5, 6, 7 itu diubah polanya menjadi pola MPKM gitu. Jadi kalian boleh ngambil mata kuliah di mana, di ITB, di Unpad, di manapun gitu kan ya. Tuh, misalkan ada mata kuliah kecerdasan buatan. Wah, yang ngajar Pak Jaya ini kurang kompeten, kurang profesional, saya mau ngambil di ITB ya gitu. Nah, boleh-boleh aja, nggak masalah gitu. Nanti tinggal dari prodi akan membuatkan surat keterangannya, disetujui, nanti ada proses untuk transfer ini ya, transfer kreditnya lah ya. Jadi ada misalkan, ngambilnya cuma AI doang, ya udah 3 SKS saja gitu. Nah, kayak gitu. Jaya, Ya, mau nanya, mangga. misalnya tadi AI-nya wah, saya mau ikut yang di ITB deh gitu. Wah, ternyata di ITB itu setengah mati gitu. Mau cancel bisa nggak? Nggak, yang saya tahu nggak bisa. Jangan cancel ya, jangan cancel ya. Menyedihkan. Menyedihkannya itu dalam artian takutnya nanti adik kelas kalian atau teman kalian yang pengen ngambil lagi itu tertolak gitu ya. Gitu. Jadi wah ini mahasiswa UM Bandung kemarin ikut cuman sekali doang, nongolnya habis itu hilang aja gitu. Jadi reputasinya tuh nanti jadi jelek. Gitu. Jadi kalau kalian ikut ya sudah ikutin sampai akhir gitu. Begitu. Kemarin itu ada yang dari decoding ya. Jadi ada dari decoding itu dia ada memberikan, tapi lebih ke IF sih sebenarnya. IF. Jadi ada MPKM untuk beberapa mata kuliah. Gitu. Begitu. Pak, Silakan. itu kalau untuk magang gimana Pak? Semester-semester tertentu atau bagaimana Pak? Ya, jadi magang itu ada di semester, kalau di kita ya, semester 6. Gitu, semester 6. Cuman kalau misalkan semester besok itu kalian ada program magang dari Kemdikbud, kalian pengen ikutin gitu. Asalkan kalian tidak bentrok dengan jadwal kuliah kalian, misalkan magangnya online nih gitu, ternyata ya boleh-boleh aja kalian ambil dulu gitu. Nanti kita konversikan di semester 6 gitu. Jadi seolah-olah kalian di semester 6 itu cuman ngambil mata kuliah, nilainya sudah dapat gitu ya. Gitu. Oke. Tapi nanti ini ya untuk detailnya nanti kita coba diskusikan lagi. Yang Boleh saya tahu ikutan seperti beberapa kali ya, atau enggak, cuma sekali Pak? boleh. Kan tadi disampaikan 3 semester ya.
Ya. 3 semester. Misalkan semester ini saya mau ambil mata kuliah sinyal dan sistem lah di ITB gitu. Tuh. Kemudian semester depan saya mau ambil pengolahan sinyal digital di Unpad misalkan. Semester depannya lagi saya mau ambil misalkan kayak magang deh misalkan. Nah itu boleh-boleh aja gitu. Haknya itu 3 semester atau setara dengan 20 ya, 20 SKS ya. Kan di semester 1 saya mau ambil sinyal dan sistem, kemudian dasar elektronika misalkan ya, di ITB ya gitu. Itu boleh-boleh aja. Gitu. Asalkan mitranya buka ya. Jadi saya rasa ini program bagus, tapi karena baru ya, baru setahun berjalan, jadi sistemnya itu memang perlu apa ya, keterkaitannya antar perguruan tinggi itu tuh perlu ada gitu. Perlu ada dan tersistem lah ya. Kalau ada itu pasti ada, karena tadi di buku pedomannya itu disampaikan juga bahwa kalau misalkan ada mahasiswa mau itu sudah ada MOU-nya. Begitu. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Kalau yang semester sekarang berarti Pak, untuk pertukaran pelajarnya bisa atau gimana Pak? Dibuka atau enggak? Telat tadi. Kalau dibuka itu bisa-bisa aja. Gitu. Kalau saya berharapnya kalian ambil yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu gitu. Kalau misalkan Pak boleh nggak saya ngambil fotografi gitu ya. Kalau saya sih melihatnya itu akan menjadi tambahan kalian aja. Jadi nanti takutnya kalian lulus 149 misalkan atau 150 SKS gitu ya. Lebih. Jadi kalau sarjana itu kan 144 ya minimalnya ya. Minimal lulus itu 144 SKS. Di kita ada 147. 147 benar. Misalkan kalian ambil mata kuliah fotografi di Ilkom misalkan. Boleh nggak Pak? Ya sebenarnya itu boleh-boleh aja, tapi kalian jadinya nambah gitu ya. Jadi kalian lulus itu 149 gitu. Nah, ini kalian perlu pikirkan juga jadinya. Kalau saya sih ya sesuai dengan mata kuliah kita ya. Gitu, sesuai dengan CPL-nya kita. Jadi, makanya nanti kalau yang mau ngambil itu kalian coba sesuaikan dengan CPL prodi gitu. Nah, taunya CPL ini sesuai atau enggak ya kalian nanti ngobrol dengan dosen walinya. Gitu. Oke. Ada lagi silakan. Pak izin bertanya, Silakan. kalau misalnya ikut pelatihan itu nggak termasuk SKS ya Pak? Pelatihan sih enggak setahu saya. Pelatihan apa? Pelatihan kepemimpinan. Enggak, ini pelatihan digital talent scholarship yang kemarin. Enggak setahu saya. Meskipun bersertifikat ya. Iya Pak.
Kalau yang Di KMI Pak itu masuk. kalau KMMI masuk. Kalau KMMI masuk. Itu kan kalau KMMI kan memang dia programmer di info itu adalah decoding. Saya ikut itu. Kemarin saya ikut. Decoding ini dia juga membuat suatu program MBKM, gitu ya. Nanti saya share ya. Jadi decoding. Di salah satu programnya decoding ini adalah MBKM. Mana ya? Nah, ini ya, Bangkit Kampus Merdeka. Nah, ini. Google Lab Academy Design Technical Talent for World Class ini. Tapi ini sudah tutup sih. Kalau yang program ini dia MBKM. Kalau yang ini ya decodingnya. Ini program MBKM. Nih. Bangkit is offered as an approach kampus Merdeka program nih. Ini Bangkit. Tapi ini udah tutup sih yang saya tahu. Bangkit. Biasanya awal tahun Pak udah bangkit. Iya. Ya, kalian perlu ini sih. Perlu apa? Ini ya. Menungguin. Menungguin. Nah, ini ya. 2021 pas. Waktu itu tuh Bahasa di Inggris itu bulan Pak. Agustus. Iya. Enggak sih. Yang saya tahu enggak. Ini saya ikutan ya. Jadi ini tuh dia punya programnya sendiri. Ini contohnya ini nih. Ini dia enak sih. Ini tuh karena dia kerjasama sama Google aja. Google Academy ini. Gitu. Jadi kalau ketika kita ikut ini, nanti bahasanya pakai bahasa Indonesia. Gitu, pakai bahasa Indonesia kok ini. Begitu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, ke sesi acara selanjutnya, sesi lainnya aja. Silahkan kalau ada yang mau curhat. Curhat soal dosen yang bermasalah. Atau yang boleh, ini acara bebas, acara diskusi, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan prodi ya, atau akademik boleh, enggak silahkan. Ya, penting dari didiskusikan boleh. Sebagian besar sudah disampaikan. Paling untuk program kampus merdeka itu bimbingan langsung kalian, wali ataupun prodi, supaya nanti tidak registrasinya tidak salah, gitu ya. Sesuai dengan kurikulum yang ada di UMB. Gitu ya. Iya Pak. Baik, ada masukan lagi, mungkin ada informasi juga Pak ya untuk perkuliahan itu kapan itu ya?
Atau Eh, ada informasi tentang kalender akademik? kalender akademik, iya Pak. Saya sendiri itu belum dibagikan untuk kalender akademiknya Pak. Biasanya dari kampus ya harusnya ya. Gitu. Kalau kalau isunya itu bukan isunya sih. Sebenarnya sudah fix sih. Tanggal 27, 28, 29 itu pesonamu. Tanggal 4 itu adalah perkuliahan perdana di semester gasal ya, 2021-2022. Jadi hari Senin tanggal 4 Oktober ya. Itu perkuliahan perdananya. Itu harusnya sih dari pihak kampus ya yang men-share untuk kalender akademiknya ya. Gitu. Sampai hari ini saya belum dapat juga Pak. Mohon maaf jadinya saya juga tidak dapat men-share ke teman-teman mahasiswa ya. Gitu. Gambarannya ya tanggal Oktober ya. Iya. Mungkin setelah ini kalian bisa ya, mulai ini KS-nya sudah dapat dicetak gitu kan, kemudian kalian coba rencanakan semester depan itu saya mau ngapain nih gitu. Jadi kalau dari kita itu kan dari prodi itu kan sudah punya kurikulum, jadi sebenarnya kurikulum ini disusun supaya pas lah ya. Oh, setelah ini mahasiswa itu baiknya ngambil ini, setelah ini mahasiswa itu baiknya ngambil ini gitu ya. Tapi kalau kalian punya hak lebih dan kalian pengen ambil kelebihannya itu, silahkan koordinasikan dengan dosen walinya. Gitu. Jangan sampai tanggal 4 Oktober itu kalian belum punya KRS gitu ya. Jadi 4 Oktober itu kalian harus fix sudah punya KRS karena itu sebagai bukti sebenarnya. Kalian ikut kuliah itu buktinya adalah saya ambil mata kuliah Bapak loh, ini KRS saya gitu. Harusnya seperti itu. Kalau dosen walinya diam-diam aja gitu ya. Silahkan mulai di aktif grupnya ya, grup awalnya. Bahkan walian yang baik gitu ya. Kurangnya di mana, apa yang perlu saya lakukan. Jadi seperti itu. Masih semangat semuanya semester depan. Masih Pak. Masih, oke, siap. Harus semangat ya. Tampaknya cukup ya mungkin. Jika tidak ada lagi yang didiskusikan, kalau tidak ada diakhiri kali ya. Baik, terima kasih atas informasinya dan sosialisasinya dari Pak Jaya, Pak Afif, dan juga partisipasinya dari seluruh mahasiswa. Kalaupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh nanti langsung mencapri ya ke tiga atau ke dosen walinya. Ya, nanti teman-teman bisa mempersiapkan perkuliahan di Tergasal dengan lebih baik lagi. Amin ya. Baik, nampaknya waktu yang terbatas kita. Terima kasih. Dan absensinya yang di chat. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Jaya, Pak Afif. Semuanya makasih. Ya, semuanya saya juga mohon izin.